Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku sekalian, bertemu kembali dengan Ibu Yuliawati, guru mata pelajaran IPA di Madrasah Sanawiyah Darul Irfan. Pada kesempatan ini, Ibu ingin mengajarkan atau memberikan materi tentang reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Jika sebelumnya kamu sudah belajar tentang reproduksi pada manusia, apa itu reproduksi, apa itu tujuan reproduksi, alat reproduksi pada wanita dan pria, bagaimana terjadinya fertilisasi sampai terbentuknya individu baru. Nah, pada kesempatan ini Ibu ingin menyampaikan materi tentang reproduksi pada tumbuhan. Quran Surat Al-Hijr ayat 22, Allah berfirman, "Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan, dan kami turunkan hujan dari langit. Lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya." Baik anak-anakku sekalian, reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Reproduksi pada tumbuhan bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, secara vegetatif, yang kedua, secara generatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif yaitu individu baru yang dihasilkan itu tanpa melalui proses penyerbukan atau melalui proses pembuahan atau melalui proses fertilisasi. Sedangkan reproduksi tumbuhan secara generatif yaitu individu baru yang dihasilkan melalui proses penyerbukan atau melalui proses pembuahan atau melalui proses fertilisasi. Sedangkan reproduksi pada hewan, kita mengenal istilah reproduksi secara seksual maupun reproduksi secara aseksual. Hewan yang menghasilkan individu baru atau keturunan dengan cara kawin atau melalui proses kawin atau melalui proses fertilisasi dikatakan reproduksi yang dilakukan adalah secara seksual. Sedangkan hewan yang bereproduksi secara aseksual yaitu hewan yang memiliki keturunan atau anakan tanpa melalui proses perkawinan atau fertilisasi. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang reproduksi pada tumbuhan terlebih dahulu. Untuk reproduksi pada hewan akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Reproduksi vegetatif pada tumbuhan yaitu proses menghasilkan individu baru tanpa melibatkan proses fertilisasi. Fertilisasi yaitu proses peluburan inti sel sperma dengan inti sel telur. Reproduksi vegetatif tumbuhan bisa terjadi melalui dua cara, yaitu reproduksi vegetatif alami maupun reproduksi vegetatif buatan. Pada kesempatan ini, Ibu ingin menyampaikan tentang reproduksi vegetatif alami, yaitu tunas, umbi lapis, umbi batang, stolon, rizoma, spora, dan fragmentasi. Yang pertama, reproduksi vegetatif alami secara tunas. Jika kalian lihat gambar ini, apakah ini? Ya, benar. Ini adalah pohon bambu yang memiliki tunas, dan tunas ini adalah anakan dari pohon bambu. Tunas biasanya muncul pada tumbuhan yang telah dewasa atau tua. Tunas ini dapat muncul dari akar, batang, atau daun. Pembentukan tunas batang biasanya terjadi pada tumbuhan bambu, tebu, dan pisang. Tunas akar misalnya pada tumbuhan cemara, sukun, dan kesemek. Tunas daun pada tumbuhan cocor bebek ini biasa dikenal juga dengan tunas adventif. Berikutnya, reproduksi vegetatif alami pada umbi lapis. Umbi lapis adalah batang yang tumbuh di bawah tanah. Bentuk umbi lapis bergelembung, berair, dan memiliki sisik-sisik daun yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Umbi lapis memiliki tunas samping atau anak umbi lapis yang tumbuh di antara daun. Tunas samping akan tumbuh menjadi individu baru dan memisahkan diri dari induknya. Contoh reproduksi vegetatif alami dengan cara umbi lapis adalah pada bawang merah. Selanjutnya, reproduksi vegetatif alami dengan cara umbi batang.
Umbi batang adalah adalah batang yang menggelembung di bawah tanah. Umbi batang berisi cadangan makanan. Pada umbi batang terdapat mata-mata tunas yang kelak tumbuh menjadi tumbuhan baru. Umbi batang terdapat antara lain pada kentang. Reproduksi secara vegetatif alami yang berikutnya adalah rizoma. Rizoma adalah batang yang tebal dan tumbuh di bawah tanah. Pada rizoma terdapat tunas dan sisik-sisik daun. Jika rizoma terpisah dari induknya, maka akan tumbuh menjadi individu baru. Rizoma terdapat pada tumbuhan Zingiberaceae seperti temu-temuan, misalnya jahe, laos, kunyit, dan lain-lain. Terdapat pula dahlia dan beberapa jenis rumput. Reproduksi secara vegetatif alami yang berikutnya adalah stolon atau geragi. Stolon sering kita lihat pada rumput-rumput liar. Stolon merupakan batang yang menjalar di permukaan atau di bawah tanah. Panjang stolon ini bisa bermeter-meter. Di sepanjang stolon tumbuh tunas-tunas liar yang kelak akan tumbuh menjadi individu baru. Stolon yang menjalar di atas tanah misalnya pada pegagan atau pegagan, yaitu Centella asiatic dan stroberi Fragria vesca. Sedangkan yang menjalar di bawah tanah misalnya pada rumput teki atau Cyprus rhodontus. Ini adalah tanaman stroberi di mana stolonnya menjalar dan pada bagian-bagian tertentu tumbuh tunas-tunas sebagai individu baru atau sebagai anakannya. Dan ini adalah rumput teki atau pegangan di mana sepanjang stolonnya akan tumbuh tunas-tunas baru sebagai individu baru dari perkembangbiakan vegetatif secara alami. Berikutnya adalah reproduksi vegetatif alami dengan cara spora. Spora itu dimiliki oleh tumbuhan lumut maupun tumbuhan paku. Pada tumbuhan lumut terdapat kotak spora. Pada tumbuhan lumut, kotak spora ini setelah tua dia akan pecah dan membentuk individu baru. Begitu juga pada tumbuhan paku, setelah kotak-kotak spora pada bagian belakang daun tumbuhan paku ini tua, mereka akan pecah dan terbentuk individu baru. Pertemuan berikutnya kita akan sedikit membahas masalah perkembangbiakan lumut dan perkembangbiakan paku yang agak kompleks karena mereka berkembang biak dengan cara spora maupun dengan cara kawin. Istilah ini dikenal dengan metagenesis. Ini akan kita bicarakan di pertemuan berikutnya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Silakan dirangkum materinya dan selamat berjumpa kembali di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.